Yesus baik, baik buat saya. Saudara-saudara, waktu Tuhan menciptakan sebelum manusia, waktu Tuhan cipta babi, Tuhan bilang baik. Cipta ayam, Tuhan bilang baik. Semua yang diciptakan itu Tuhan bilang baik. Yang menarik adalah ketika melihat manusia sendiri, Tuhan bilang tidak baik. Semua ciptaan sudah bagus, itu sudah baik. Tapi melihat manusia sendiri, Tuhan bilang tidak baik. Pesannya gampang. Pesannya ialah manusia hanya cocok dengan manusia. Manusia itu hanya cocok dengan manusia. Manusia tidak cocok dengan babi, tidak cocok dengan binatang apapun, dan tidak cocok dengan benda-benda mati yang lain. Manusia cocok dengan manusia. Sehingga kalau ada manusia meninggalkan manusia, manusia meninggalkan istrinya, meninggalkan suaminya, meninggalkan anak-anaknya, hanya untuk membangun kecocokan dengan benda-benda mati, itu ada yang salah itu. Dan saya yakin dia pasti tidak bahagia. Karena kalau kita ikut landasan firman, ya manusia cocok dengan manusia. Dari pengantar ini, saya ingin sekali untuk kita melihat bahwa Tuhan yang bekerja membentuk keluarga-keluarga adalah Tuhan yang rindu sekaligus untuk melihat kebahagiaan yang Tuhan siapkan bagi keluarga-keluarga itu sungguh-sungguh dinikmati oleh keluarga, asalkan dibangun di atas firman. Sekali lagi, kalau keluarga kuat, gereja kuat. Kalau gereja kuat, bangsa ini jadi kuat. Amsal pasal 29 ayat 2 bilang begini, jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tapi kalau orang fasik memerintah, berkeluh kesah ini rakyat. Nah sekarang dari mana ini sukacita ini? Ya kalau orang benar bertambah, dan orang benar harus dimulai dari keluarga-keluarga. Tetapi bahwa kebahagiaan yang dibangun dan dilandaskan di atas firman itu tidak datang dengan begitu saja, tidak datang begitu saja. Butuh dikelola, butuh dikelola dengan baik. Sebab salah mengelola justru produk dari keluarga ini produk yang bermasalah. Kalau dari rumah suka kepala batu, pasti di mana tempat pasti kepala batu. Dari rumah tidak tahu senyum, pasti di mana-mana pun juga tidak tahu senyum. Dari rumah sudah tidak tahu tegur orang dan tidak tahu terima kasih, di mana-mana juga begitu. Karena kita produk dari rumah tangga. Dan karena itu harus dikelola. Suami istri harus ada pengelolaan, juga orang tua dan anak harus ada pengelolaan itu untuk sampai pada bahagia yang Tuhan siapkan. Saya berkhotbah di mana-mana tentang keluarga dan saya bilang begini, waktu Tuhan menciptakan manusia tidak sekedar dibedakan laki-laki dan perempuan, tidak sekedar itu. Ada semacam pola yang ditinggalkan, semacam pola kecenderungan yang sengaja ditinggalkan untuk laki-laki dan perempuan supaya berdasarkan kecenderungan itu mereka bisa mengelolanya. Tercatat ada 4 hal. Yang pertama, dari soal pola berpikir. Laki-laki itu kan cenderung berpikir yang masuk akal saja. Makanya laki-laki kalau mau omong selalu bilang, saya pikir. Sementara yang perempuan, yang ibu-ibu, yang nona-nona itu cenderung akan pakai perasaan. Makanya dong selalu omong bilang, saya rasa. Nah bayangkan kalau satu hanya saya pikir, terus yang satu hanya bilang saya rasa. Woy, saya kira itu sulit bahagia itu. Suami bilang saya pikir lu semua ngerti, ternyata tidak. Sementara yang ibu-ibu sangat berharap supaya dong perasaan tuh suami tahu. Mama marah, tidak bisa, harus omong itu. Pengelolaan itu. Dari pola kerja, laki-laki itu cenderung pekerja tunggal. Satu macam saja. Dorang hanya pi kantor saja, tetapi dong kalau pulang itu dong rasa terlalu capek.
Kedong surabah seluruh pekerjaan. Jadi sepatu yang buka harus anak-anak, dasi yang buka istri. Kok dia kerja capek karena polanya satu. Beda dengan ibu-ibu. Ibu-ibu itu pekerja jamak, banyak. Bangun pagi dong bisa sambil buat kopi, bisa sambil setrika, bisa sambil masak, bisa sambil siap anak, bisa sambil update status, bisa sambil banyak itu. Pola ini bukan untuk dibandingkan, Pola ini untuk dikelola. Kecenderungan ini supaya dikelola, satu tunggal, satu jamak. Nanti bahagia. Dari soal pola bicara, laki-laki cenderung pendiam. Laki-laki itu cenderung pendiam. Cenderung ya, ada juga yang tidak cenderung. Kayak saya. Laki-laki cenderung pendiam, tapi ibu-ibu itu sedikit cerewet, sedikit. Sebuah penelitian bilang seorang laki-laki kalau bicara satu hari kurang lebih 7.000 kata. Itu termasuk dia pun tersinggung itu 7.000. Tapi seorang perempuan kalau bicara satu hari minimal paling kurang 21.000 kata. Saudara bayangkan ya, kalau satu hanya 7.000, baru satu 21.000. Pagi-pagi masing-masing supi kerja, toko, kantor, anak-anak supi sekolah. Mama mau 7.000, 21.000 dan siapa? Akhirnya sudah bikin status di Facebook. Yang terakhir dari soal pola ingatan. Laki-laki itu cenderung cepat lupa. Laki-laki itu cenderung cepat lupa. Hampir-hampir saya ingin sebutkan kurang konsisten. Cenderung cepat lupa. Dia baru kunci mobil begini, jalan 30 langkah terus bilang, tidak tahu saya sudah kunci kok belum. Udah kembali. Laki-laki cenderung cepat lupa. Sehingga maaf, banyak laki-laki kalau sudah di luar rumah orang lupa kalau dong ada istri. Karena polanya cenderung cepat lupa. Beda dengan ibu-ibu. Ibu-ibu itu ingatannya tajam sekali. Setajam silet. Kalau sampai ada suami bilang orang ke saya, tidak pernah marah saya pu istri, pasti yang protes dia pu istri. Tidak pernah apa? Mama memang tidak pernah. Yang mana? Ya itu hari itu. Yang mana? Yang tahun 1970. Ingatannya itu tajam sekali. Pola-pola ini, kecenderungan ini sengaja ditinggalkan supaya kita kelola. Tapi yang terjadi adalah kita punya kesalahan pengelolaan. Yang kita sebut suami baik itu kalau ikut kita pun mau. Yang kita sebut istri baik itu kalau ikut kita pun mau. Saya kalau merendah sedikit, kalau ikut orang pun mau, saya kira juga baik gitu. Nah sekarang mari kita belajar dari hal-hal ini. Pembacaan tadi sekaligus juga di Kolose mengisyaratkan satu dua hal. Tentang suami, istri, tentang anak-anak dan orang tua. Harapan itu kurang lebih begini. Apa harapan terbesar dari seorang suami menurut firman? Para suami menurut firman diharapkan kita mengasihi dan memimpin keluarga. Mengasihi sekaligus memimpin. Itu harapan firman. Silakan masing-masing renungkan. Dia sudah betul-betul mengasihi dan memimpin dengan baik atau justru tidak? Kenapa? Karena laki-laki juga cenderung tidak mau bermasalah. Daripada kasih tahu kau bakal lain lebih dan nanti ya, kira-kira begitu. Apa harapan dari bagi seorang istri? Dua pembacaan itu memberi pesan istri itu diharapkan bisa tunduk dan hormat kepada suami. Nanti sebentar kita belajar apa itu tunduk, apa itu hormat, apa itu taat, apa itu patuh. Seorang istri diharapkan tunduk dan hormat supaya kedua-duanya bisa saling menghormati. Istri kepada suami, suami kepada istri. Nah, itu dibangun di atas firman. Sebab kalau laki-laki kehilangan penghormatan dari istri dan istri juga demikian, sebenarnya kita hanya membangun sebuah rumah tangga tanpa nilai. Sekalipun mungkin kita sudah 25 tahun, 30 tahun menikah. Saudara,
dalam harapan seperti yang tertulis dalam teks tadi itu, maka sebenarnya menurut firman, larangan kerasnya adalah jangan coba-coba seorang suami atau seorang istri berangan-angan dan berhayal tentang suami orang lain atau istri dari orang lain. Jangan. Di pikiranmu harus bebas dari orang pu suami atau dari orang pu istri, itu harus bebas. Kenapa? Sedikit menghayal tentang orang lain pun suami, orang lain pun istri, laki-laki lain atau perempuan lain, hayalan itu telah menambah rasa tidak puas kita terhadap pasangan. Hayalan itu kalau terus taruh di sini, taruh terus di sini, taruh di itu, membuat kita makin mencari kelemahan suami atau mencari kelemahan istri, dan ketidakpuasan kita makin besar, makin besar, dan kadang-kadang kita kira kita telah salah memilih. Ada yang sempat rasa begitu kok. Renungkan saya, jangan begini teh. Mam tua lihat di sebelah bahaya. Jangan taruh laki-laki lain dan perempuan lain di sini. Nanti kita cenderung mencari kelemahan. Istri-istri juga. Jangan, ini sepertinya ringan saja, tapi saya ingin kasih tahu kita sebuah, bahwa teks tadi memberi pesan bahwa seorang istri juga jangan berpikir supaya suami menghasilkan uang yang lebih banyak seperti orang lain. Jangan pikir, ih bapak kok kenapa orang, kenapa, oh itu bahaya itu. Jangan, tidak boleh. Jangan pernah berpikir kenapa suami saya tidak berpakaian serapi dia. Jangan. Itu subanding itu. Dan kalau subanding itu, dia akan pindah pi hayalan. Masalah nanti. Jangan biar. Beli pakaian tanya ibu. Kalau ibu bilang bagus, cukup. Ibu tanya suami. Kalau bilang bagus, cukup. Tidak usah lagi berharap ada dari yang lain. Yang lain omong itu barat. Diharapkan sekali saudara-saudara bahwa seorang suami, seorang istri tidak boleh saling merasa bahwa pasangan mereka itu adalah kelas 2, tidak setara dengan dia, tidak setara. Saya rasa saya tidak pantas bicara dengan, terlalu goblok. Jangan coba-coba masuk di situ. Karena bertahun-tahun kita akan hidup dengan keluarga. Kita berhidup dengan istri, dengan suami. Dan kalau mereka ternyata kita merasa mereka kelas 2, bahaya. Dan dari pesan teks tadi sebenarnya mengarahkan saya dan saudara untuk sadar bahwa pasangan yang bijak akan berupaya untuk menghindari percekcokan, menghindari itu perkelahian itu, karena satu hormat terhadap yang lain. Tidak bagus berkelahi. Orang-orang yang menunjukkan amarahnya, yang meluap-luap, itu menunjukkan ketidakbijaksanaannya. Kenapa? Karena semua orang punya potensi marah. Siapa yang tidak punya potensi marah? Semua orang punya potensi marah. Tetapi kalau amarah itu kemudian meledak-ledak sampai tidak bisa terkendali, maka kita menunjukkan sebuah ketidakbijaksanaan. Apalagi dari suami ke istri, dari istri ke suami. Dan kalau sudah terluka, itu akan tersimpan besar. Mari kita lihat dulu sedikit soal anak-anak dan orang tua. Apa harapan untuk anak-anak? Dua pembacaan tadi memberi syarat bahwa harapan terbesar dari firman Tuhan untuk anak-anak ialah anak-anak taati orang tua. Anak-anak hormati orang tua. Konteks di Efesus itu berat. Kalau zaman sekarang orang tua ada perhatikan anak, siap kasih dia ini warisan, dia mau apa kasih, terus kita bilang anak-anak hormati orang tua, itu masuk akal. Tapi konteks mereka bermasalah. Anak-anak sementara dieksploitir oleh orang tua, yang perempuan dijadikan pelacur, yang laki-laki dijual sebagai budak, dipekerjakan dengan keras dalam konteks yang keras itu. Nasihat ini datang, anak-anak hormati
orang tua. Anak-anak, taati orang tua. Itu butuh sebuah kerendahan hati yang tinggi. Yesus baik, baik.